Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi di channel tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan sekitar tanaman buah dan sayuran. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah perkebunan karet ya, milik PT PN. Bisa dilihat sebelah kanan saya kebun karet, juga sebelah kiri saya kebun karet. Di tengah-tengah ada daerah pesawahan ya. Sekarang saya sedang menuju ke arah bawah. Bisa dilihat ya, sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah pohon karet milik perkebunan. Dan di tengah-tengah sini adalah area pesawahan milik warga di sini. Bisa dilihat di sana ada tanaman jagung, juga pesawahan yang baru saja dipanen. Terlihat suasana di sini sangat asri sekali, terlihat hijau, dan sampai ujung sana adalah milik perkebunan PT PN. Di sini saya akan mengambil sebuah harta karun yang tidak banyak diketahui oleh para petani di sini. Lalu seperti apa harta karun tersebut? Saksikan dulu cuplikan berikut ini. Ini adalah tumpukan jerami padi yang sudah lapuk ya, sekitar 3 hingga 4 minggu setelah dipisahkan dari gabah. Menurut saya ini adalah sebuah harta karun yang sengaja dibuang dan tidak dimanfaatkan oleh petani. Bentuk fisik jerami ini sangat lentur karena saat proses pengambilan padi dari jerami menggunakan alat penggiling, sehingga jerami ini cepat hancur dan mudah terurai. Banyak manfaat dan kandungan unsur hara yang terdapat pada jerami padi ini. Selain mampu menjaga kelembaban tanah yang membuat tanaman lebih subur, jerami padi mampu menekan pertumbuhan gulma atau rumput. Selain itu, jerami padi dapat terurai sehingga menambah kandungan organik di dalam tanah. Jerami mampu meningkatkan fungsi mikroorganisme di dalam tanah, sehingga jerami dapat meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah. Penting untuk kawan ketahui bahwa pada jerami padi ini terdapat beberapa unsur hara, yaitu unsur hara kalium sebesar 1,2 hingga 1,7%, unsur hara fosfat 0,07 hingga 0,12%, dan unsur hara nitrogen sebesar 0,5 hingga 0,8%. Sehingga unsur hara N, P, dan K akan selalu ada dan tersedia untuk pertumbuhan tanaman dari jerami padi ini. Jerami sangat bagus digunakan saat pengolahan lahan ya, karena akan menjadi kompos dan terurai di dalam tanah, sehingga pertumbuhan perakaran lebih cepat, tingkat kegemburan dan kelembaban tanah lebih bagus. Oke kawan, jerami-jerami ini sudah saya masukin ke dalam karung ya, dan tempat seperti ini. Dan tempat ini sebenarnya tidak jauh dari rumah saya, tapi perjalanan ke tempat ini sangat begitu ekstrim ya, sehingga saya pun harus berhati-hati dalam perjalanan menuju ke kebunnya. Oke kawan, saya akan membawa jerami-jerami ini ke kebun dulu. Ada yang tahu buah apa ini? Ya, ini adalah buah rambutan.
Boleh jika kawan mau main ke sini ya, bisa langsung petik di pohonnya langsung, karena menikmati buah rambutan yang enak adalah petik langsung dari pohonnya, ketimbang memakan buah rambutan yang dibeli dari pinggir jalan yang sudah diikat. Musim rambutan kurang lebih sekitar bulan Januari, Februari hingga Maret ya. Bisa dilihat ya, buahnya sangat tebal-tebal sekali. Di lahan ini tuh ada beberapa tanaman buah dan sayuran ya, diantaranya pohon rambutan, kemudian tanaman terong ungu, terong putih, pisang, dan kacang tanah. Ketika jerami-jerami ini sudah terkumpul, kemudian jerami ini saya simpan di setiap titik ya, agar memudahkan saya ketika memasang jerami di sepanjang bedengan. Agar jerami ini tidak mengenai batang tanaman, saya berikan jarak di sekitar batang tanaman. Semua itu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir timbulnya patogen atau jamur penyebab penyakit. Jamur patogen yang biasa menyerang tanaman cabai adalah cendawan patogen ya, karena jerami adalah salah satu tempat pertumbuhan cendawan patogen seperti Fusarium oxyporum atau sering dikenal dengan layu fusarium. Untuk mengatasi hal tersebut, seharusnya dilakukan penyepraian dengan bakterisida. Tapi saya tidak melakukan itu karena saya percayakan kepada alam seperti halnya kohe tanpa fermentasi. Asal dengan catatan, kita lakukan penyepraian fungisida secara teratur untuk mengatasi pertumbuhan cendawan patogen pada tanaman. Salah satu penyebab jika bedengan tanpa menggunakan plastik mulsa atau jerami, jika bedengan dibiarkan terbuka, maka akan menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat akibat menguapnya air dari permukaan tanah dan terlalu banyak resapan air hujan sehingga tanah menjadi lebih padat. Maka kondisi seperti itu akan menghilangkan unsur hara di dalam tanah ketika melakukan pemupukan dan akan terhambatnya pertumbuhan akar. Karena organisme yang ada di dalam tanah sangat menyukai tanah yang lembab dan gembur, sehingga pertumbuhan akar tanaman lebih cepat. Awalnya saya akan gunakan jerami yang masih hijau dan segar ya, dikarenakan lahan ini tempat bermain ayam dalam mencari makan, maka risiko yang terjadi jerami tersebut akan diobrak-abrik dengan cara dicakar. Sehingga cara yang saya gunakan adalah jerami yang sudah lapuk ini. Dan jerami ini pun setiap harinya sering diacak-acak ayam ya. Seringkali saya menata jerami yang berantakan setiap harinya. Satu hari setelah pemasangan jerami, saya lakukan penyepraian fungisida dengan cara kerja sistemik, bertujuan untuk mencegah adanya serangan cendawan patogen dari jerami ini. Untuk pengertian tentang cara kerja fungisida sudah saya jelaskan di link ini ya. Lebih bagus jika dilakukan penyepraian dengan bakterisida Trichoderma setiap minggunya. Trichoderma selain mempercepat proses penguraian, juga mampu melawan cendawan patogen jamur jahat. Dikarenakan jerami yang saya gunakan ini sudah lapuk atau terurai, sehingga saya hanya gunakan fungisida untuk mempertebal dinding sel tanaman dari serangan cendawan patogen atau jamur penyebab penyakit.
Dan ini kondisi jerami setelah 4 hari dilakukan pemasangan di sepanjang jalur bedengan. Dan jerami-jerami ini setiap harinya selalu saya perbaiki ya, dikarenakan setiap harinya sering dicakar ataupun diacak-acak oleh ayam ketika mencari makan. Kelebihan setelah dipasang jerami ini, suhu pada tanah terasa hangat ya. Pertanda jerami ini mampu menjaga tingkat kelembaban tanah ini sendiri. Selain itu, rumput kecil pun tidak banyak tumbuh ya di sekitar bedengan. Jadi jerami ini bisa menjadi sebuah referensi kawan-kawan untuk kesuburan tanaman pengganti plastik mulsa. Dengan catatan harus dilakukan penyepraian fungi secara teratur. Baik kawan, itulah informasi dari pemakaian jerami padi pengganti plastik mulsa yang saya gunakan. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pertanian Channel.